يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarnya berkaitan dengan masalah akhlak. Tulis ya, masalah akhlak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas dunia ini, posisi manusia pada saat ini memiliki akhlak yang sangat jauh dari Allah. Bahkan mungkin kita sudah sama-sama mengetahui pada saat sebelum lahirnya Rasulullah disebut dengan zaman apa anak-anak semuanya? Zaman jahiliyah. Apa Pak Ustadz makna dan arti zaman jahiliyah itu? Jahil itu artinya bodoh. Berarti pada saat sebelum lahirnya Rasul disebut dengan zaman kebodohan. Kenapa Pak Ustadz disebut dengan zaman kebodohan? Apakah memang mereka pada saat itu tak bisa membaca, tak bisa menghitung, tak bisa menulis? Sebenarnya kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Bukan mereka tak pandai membaca, bukan mereka tak pandai menghitung, bukan mereka tak pandai menulis. Namun kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena otak dan pemikiran mereka telah jauh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setidaknya Bapak dan Ibu 3 jenis bentuk kejahilian terjadi pada saat sebelum lahirnya Rasulullah. Yang pertama, ada satu bentuk kejadian yang mungkin di luar nalar pemikiran kita hari ini yang terjadi pada saat sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Pak Ustadz? Kalau lahir seorang anak perempuan, langsung perempuan itu dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, seandainya posisi itu terjadi sampai sekarang, tak lahir Rasulullah, mungkin kita tak terlahir ke atas dunia. Betul tak Bapak dan Ibu? Sepakat kira-kira Bapak dan Ibu? Kenapa hari ini bisa kita terlahir ke atas dunia? Karena ada wanita, karena ada seorang ibu. Tapi ternyata pada saat sebelum lahirnya Rasulullah SAW, satu bentuk kejahilian yang terjadi, lahir seorang anak perempuan, langsung perempuan itu dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Itu cerita bohongan tuh Pak Ustadz, tak jelas dasarnya. Bapak dan Ibu bisa kita buka nanti dalilnya di dalam Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, hukum yang tertinggi dalam Islam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau sudah ada ketetapan Allah dalam Al-Quran, tak bisa kita tawar-tawar, tak bisa kita ragu-ragu. Kalau seandainya ayat Al-Quran satu ayat saya tak percaya kita dengan peristiwa itu, terhukum kita sebagai hukuman orang kafir. Terbukti Bapak Ibu, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, 1 ayat saja kita tidak beriman dengan Al-Quran, berarti kita terhukum kafir di hadapan Allah. Makanya jelas apa kata Allah dalam Al-Quran? Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada yang tahu artinya? Yang Ustaz bacakan tadi? Kalau memang tak tahu Ustaz membaca ayat tadi, surah apa dan ayat berapa, saya kasih hadiah. Itulah. Nah, ada yang tahu dong? Surah Al-Baqarah ayat kedua. Ayat pertama itu Alif Lam Mim, ayat kedua itu Zalikal Kitabu la raiba fihi. Demikian itu kitab Al-Quran la raiba fihi. Kita itu tidak boleh ragu kepadanya, apalagi tidak percaya kepadanya. Sedangkan ragu saja tidak boleh. Kenapa? Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang
orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, cerita dan sejarah kalau lahir anak seorang perempuan di kubur hidup-hidup, Allah abadikan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-59. Tulis. Ini malongo aja nih. Kenapa? Ustadz kencang kali suaranya. Kenapa baru bukan bersama Pak? Ustadz tadi buka bersama, makanya agak terlambat sedikit. Tadi makan udang rupanya langsung naik kolesterol Pak. Jadi makanya tadi ke kamar mandi dulu terlambat masuk Pak. Gara-gara apa? Gara-gara makan udang. Jadi kalau Ustadz agak kencang suaranya, maklum lagi darah tinggi Bapak dan Ibu. Oke, surah An-Nahl ayat ayat berapa tadi? Ya Allah. Anak-anak saja seperti itu, apalagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak wajar mereka itu mohon maaf masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau anak-anak tak seharusnya seperti itu, karena posisi anak-anak beda dengan bapak-bapak. Apa bedanya? Kalau anak-anak belajar seperti mengukir di atas, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Kalau bapak-bapak belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas air, nanti bapak dan ibu pulang ke rumah ditanya oleh suaminya, Bu, tadi siapa yang ceramah? Oh, yang ceramah itu tadi tak tahu saya namanya, pokoknya kencang suaranya kayak orang Batak. Ciri-ciri Ustadz memang tak disebutkan namanya, tapi dari segi retorika Bapak dan Ibu, Ustadz ini orang Batak atau orang Melayu? Dari mana Bapak dan Ibu tahu? Tadi kan protokol tak membacakan pakai marga. Tiada hari semulia hari kecuali hari Jumat. Tiada nabi semulia nabi kecuali Nabi Muhammad. Tiada bulan semulia bulan kecuali bulan Ramadan. Tiada nama secantik nama kecuali Samsuddin Nasution. Jadi ada marganya. Kalau di awal namanya Awaluddin, kalau di akhir namanya Akhiruddin, kalau di tengah namanya Tongahuddin, yang suka rokok Samsu namanya Samsuddin, yang suka di kamar namanya Kamaruddin, yang suka jalan-jalan namanya ada sini Jalaluddin Pak. Kalau dia duduk di masjid jalan-jalan dia, itu kaca buat namanya Jalaluddin. Jadi Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Jadi Allah sampaikan cerita itu di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl ayat yang ke-59. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Di dalam ayat itu ada hukum tajwid. Siapa yang tahu saya kasih dia. Apa hukum tajwidnya? Mim mati bertemu dengan huruf ba, apa nama tajwidnya? Apa? Itulah dia. Jelas tuh. Ikhfa sapawi apa tadi? Coba. Nun mati bertemu dengan huruf sa, apa hukum tajwidnya? Sibsasana kam jada sahsun qadan samadum toiban sidiputu kondok zoliman. Itu huruf ihfa tuh Pak. Kalau bawa tanya tak tahu dendo Pak Ustad. Kami belajar dulu cuman pakai kamin-kamin. Alif date abadate ba kamin do penkum abakum basin bawa bis min lom sob bawa min lom date la haro sob bawa hir roha date roh min date manun ro sob bawa nir ro date rohaya bawa hi min date ma. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nampak kali orang kota nih. Bu, tak tahu ibu bagaimana cara menginjak itu. Ibu orang kampung atau orang kota? Orang kampung atau orang kota? Nampak memang wajah kampungnya. Tapi orang kampung yang tinggal di
orang kampung yang tinggal di kota. Jadi apa kata Allah dalam surah An-Nahl ini? Wa idza busyira, apabila dikabarkan kepada mereka lahir seorang anak perempuan. Apa yang terjadi? Kalau tahu mereka lahir anak perempuan, zalla wajahuhu, merah padam muka mereka. Kita Bapak dan Ibu sudah bisa memahami kalau sudah merah padam muka seseorang menandakan bahagia atau marah Bapak dan Ibu. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Ibu punya suami, ibu yang merasa punya suami tunjuk tangan. Tak ada nunjuk tangan, dua kemungkinan, gadis atau janda. Ya Bu, malu ibu punya suami ya Bu ya. Bu, kalau ibu punya suami, pulang kerja suami, tahu-taunya didapati suaminya merah padam mukanya, menandakan suami kita lagi bahagia atau lagi baik-baik saja Bapak dan Ibu? Lagi bahagia atau lagi marah Bapak dan Ibu? Kalau seandainya mendapati wajah suaminya lagi merah padam, beranda ibu mendekati suami. Pasti ibu takut mendekati suami. Jangankan ibu, anak-anak pun ibu larang kepadanya supaya jangan mendekati suami. Apa kata ibu kepada anak? Nak, jauh kamu. Tengok wajah ayahmu itu merah padam, nanti dimakan pula kau. Itu kan kalau orang Batak, memang omongannya keras kalau orang Batak. Segala yang berkaki empat itu semuanya boleh dimakan kecuali kursi dan meja. Itu pun karena kerasnya. Segala yang terbang itu di udara semuanya boleh dimakan, itu pun pesawat, itu pun karena kerasnya. Jadi Bapak dan Ibu, begitu kejadian. Wa iza, apabila dikabarkan kepada mereka lahir seorang anak perempuan, zalla wajahu, merah padam muka mereka. Bahkan bukan saja merah padam, muswaddaun, bahkan mereka merasa malu lahir anak perempuan. Karena mereka merasa malu, apa yang terjadi? Wahuwa kazib, langsung perempuan tersebut dikubur dalam keadaan hidup. Alhamdulillah, lahir Rasulullah yang dulunya derajat wanita itu tak ada harganya. Lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Perempuan itu tak ada harganya. Bahkan terbiasa pada waktu itu kalau perempuan tak ada harganya Bapak dan Ibu, 3.000 pun tak laku Pak perempuan itu Pak. 3.000. Saya punya istri, Pak Ketua punya istri. Terbiasa pada saat sebelum lahirnya Rasulullah gonta-ganti pasangan. Apa saya sebut sama Pak Ketua? Pak, minjam dulu istri Bapak satu malam, istri saya serahkan kepada Bapak satu malam. Itu sebelum lahirnya Islam. Tapi Alhamdulillah setelah lahirnya Rasulullah yang dulunya derajat wanita tak ada harganya, Allah tinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya Pak Ustaz? Buktinya pertama Al-Quran. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran ada 30 juz. Salah satu surah namanya surah An-Nisa. Ada Bapak dan Ibu? Kita jumpai dalam Al-Quran surah Ar-Rijal. Ada Pak? Tak ada Pak. Surah Ar-Rijal, surah laki-laki tak ada. Yang ada adalah surah An-Nisa, menandakan wanita itu mulia di sisi Allah. Bahkan Rasul menandakan wanita itu mulia ketika Rasul lahir. Terbukti ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaan dari mereka? Ya Rasulullah, siapakah dalam hidup ini orang yang mesti kami berbakti kepada mereka? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka. Artinya apa? Ibumu dan ibumu. Baru yang terakhir yakni abuka, baru bapakmu. Sudah 15 menit Pak, kita tutup sampai di situ Pak. Kita cuman jadwal kita kalau tausiah Ramadan tak boleh dari 15 menit. Kalau sempat lewat dari 15 menit nanti Ustadz akan diadukan oleh pengurus. Ustadz ini lama kali penceramahnya. Ya Bapak dan Ibu, masih sepakat kita lanjut? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan 5 menit lagi. Ya Bapak dan Ibu. Jadi ummuka, ibumu dan ibumu. Kenapa rupanya Pak Ustaz Rasul mengucapkan kalimat ummuka, ibumu dan ibumu? Karena setidaknya ada 3M yang hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu, tak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Apa dia? M yang pertama, mengandung. Jemaah, punya ibu? Sayang sama mak. Kenapa sayang sama mak? Karena mak kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari Pak. Bu, Pak, kira-kira pas ketika istri kita dulu mengandung sang anak, ibu, bapak sayang tidak sama istri? Sayang tidak sama istri? Mana lebih sayang sama istri? Waktu malam yang pertama, waktu ketika beliau hamil?
Dari wajah-wajah nampaknya sayang kepada istri waktu malam pertamanya Pak Ustaz. Kalau waktu hamil kami bosan menengok istri Pak Ustaz. Kalau malam yang pertama gombal dengan istri itu Pak setengah mati. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku. Wahai adekku, kalau adek kedinginan, abanglah yang menjadi selimutmu. Wahai adekku, kalau adek kepanasan, abanglah yang menjadi payungmu. Wahai adekku, kalau adek kelaparan, abanglah yang menjadi setungkus nasi gorengmu. Wahai adekku, kalau adek meninggal dunia, rasakanlah sendiri. Kalau sudah hamil Pak istrinya, kebetulan mereka berjalan berdua, tahu-taunya rupanya istrinya mau jatuh gara-gara terpeleset dia, gara-gara tersangkut kakinya dengan batu. Apa dibilang oleh suaminya? Mana matamu itu? Ada kira-kira suami yang seperti ini Pak? Insya Allah kalau sih tak ada, lebih parah yang banyak. Coba bayangkan Pak, 9 bulan 9 hari ibu mengandung buat kasih sayang, untuk melahirkan anak tersayang. Yang pertama mengandung. Yang kedua, kenapa Rasul mengucapkan dengan ummuka yang kedua? Rupanya yang kedua maknanya melahirkan. Setelah ibunda kita mengandung kita 9 bulan 10 hari, ada lagi proses yang paling dahsyat, melahirkan kita ke atas dunia. Waktu kita terlahir ke atas dunia, posisi ibunda ketika melahirkan anak antara hidup dengan mati. Makanya puncak daripada yang sakit yang dirasakan oleh manusia Bapak dan Ibu ketika melahirkan anak. Kalau kita ini belum pernah kita rasakan Pak melahirkan anak, walaupun besar perutnya, bukan gara-gara hamil, gara-gara apa? Gara-gara tak mau olahraga. Betul Bapak dan Ibu? Ada kira-kira laki-laki yang hamil belum pernah kita rasakan sakitnya melahirkan. Puncak daripada sakit dalam hidup ini salah satu ketika melahirkan anak. Makanya kalau ada seorang ibu melahirkan anak, meninggal maknya, matinya adalah mati syahid. Yang ketiga, apalagi prosesnya? Yang ketiga, kenapa Rasul mengucapkan kalimat ummuka? Pertama melahirkan, yang kedua mengandung, yang ketiga menyusui. Bapak dan Ibu bisa dipastikan, ini lagi enak-enak nih mama kita lagi makan, dia pakai lauk yang enak, tiba-tiba nangis anak. Kira-kira dilanjutkan makannya atau dibiarkan anak Bapak dan Ibu? Jemaah, Bu, kalau ibu punya anak-anak kecil umur 1 tahun lagi ibu ayun, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tidur anak kita, lanjutlah ibu makan. Tiba-tiba lagi enak-enak makan, nangis anak. Yang ibu dahulukan makan lanjut atau diamkan dulu anak? Mohon maaf, kadang-kala suaminya di sampingnya. Apa kata suaminya? Hei, enak kali makan, urus anakmu itu. Betul tak, Bu? Apalah salahnya kalau memang dia tahu istrinya lagi makan? Dek, enak aja dulu makannya ya dek ya, biar abang yang ayun. Ini ternyata Bapak dan mohon maaf, bangun pun anaknya tak mau dia mengayun anak. Terpaksalah maknya mendiamkan anak. Tahu-taunya ketika mendiamkan anak itu Bapak dan Ibu. Terpaksalah dibersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan kotorannya, kadangkala kotoran kita masuk ke dalam kuku maknya kita. Selesai kita ditirukan oleh maknya kita, lanjut makanlah kembali maknya kita. Kadangkala maknya kita memakan kotoran kita sendiri nak. Begitulah perjuangan dari ibu. Makanya tak salah Bapak dan Ibu, mohon maaf, sebenarnya sayang kepada anak itu lebih sayang mak kepada dibandingkan ayah sama kasih sayang ayah dan ibunda. Yo, apa jawabannya? Kasih sayang ayah dan ibunda sedalam laut sehalus sunnah, tak pernah merasa letih dan lelah, asalkan anaknya berbahagia. Setinggi langit bercita-cita, sedalam laut pengharapannya, segunung intan pengharapannya, setiap
malam ia berdoa. Yang rajin mendoakan kita nak adalah maknya kita. Kalau ayah-ayah jarang mendoakan kita. Makanya mak-mak kalau mereka tengah malam, kenapa mereka menangis? Yang mereka bayangkan adalah wajah anak mereka. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anakku anak yang tahfiz Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang rajin sholat. Ya Allah, malam hari ini saya telah terbangun, anak saya masih main waren. Ya Allah, jagalah anakku. Ya Allah, itulah kasih sayang mak kepada sepakat sayang sama mak nak, sayang sama mak, sayang sama ayah. Ketika orang tua kita masih ada, mari kita sayangi ayah dan mak kita. Kalau seandainya orang tua kita telah meninggal dunia, mari kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan mereka di alam kubur. Lebih Bapak dan Ibu sekitar 15 menit, hampir 20 menit saya menyampaikan tausiah. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin setelah ini saya langsung go Pak. Tadi sudah izin sama pengurus, kebetulan ada pembukaan lomba di Pandau. Jadi Ustadz menjadi dewan juri. Jadi kalau nanti Ustadz tak hadir, nanti acara tak dimulai di sana. Mereka tak ada tausiah, langsung sholat, langsung nanti menunggu saya Bapak dan Ibu. Insya Allah saya akan sholat munfarid sendiri nanti di rumah bersama dengan istri. Istri tadi saya bawa berjamaah kami berdua. Itulah enaknya kalau suami Ustadz. Bu, makanya kalau ibu tak dapat suami menjadi Ustadz, ya bu, suami Ustadz minimal ibu cari menantu yang sebagai Ustadz. Insya Allah. Kota Medan, kota metropolitan, Pekanbaru, kota bertuah. Marilah kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini selalu membawa berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.